Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil huda amin. Wa qala sallallahu innal 'abda la ya'malu a'malan hasanatan fatas'adu bihal malaikatu fi suhufin muhtamatin fatulqa baina yaday Allah ta'ala fa yaqul hadhihi sahifata fa innahu lam yurid bima fiha wajhi. Ujar Nabi SAW, sungguhnya hamba beramal beberapa amal yang soleh-soleh, maka membawa amalnya itu oleh malaikat di dalam buku yang sudah dilak, maka disampaikan di hadirat Allah Ta'ala. Sampai di hadirat Allah Ta'ala, ujar perintah, hamputakan buku ini kayak yang ampunnya buku ini. Karena inya kada berniat dengan amal soleh ini akan tertunda. Nah ini bahayanya orang yang beramal terganggu dengan was-was langit dan isinya, bumi dan isinya, dan antara langit dan bumi. Tidak lagi menghadap alladzi fataratan. Kalau orang terpengaruh dengan samawat, terpengaruh dengan ardi, itu semua amal ibadahnya itu dihamputakan. Nang kada dihamputakan, nang tetap amalnya itu lilladzi fatara. Nang bujur-bujur Tuhan nang dimaksud, bukan surga, bukan nang pangkat, bukan macam-macam saja. Jadi jawaban negara selata uji dina tu luput balik selata, luput balik itu kan sugih aja nih. Ayatul Kursi baca sekian ribu itu cekal jadi baca tambahan jadi tabir. Ya, Ayatul Kursi diamalkan sekian pulang, cekal bersahabatkan dia supaya jago, bisa berkuntau. Apa ngaruhnya tuh cempet deh, lain mana niatnya tuh. Itu hendak jaga. Ya kalau itu hendak masuk surga aja udah luput. Sebab niatnya ke surga, bukan ke Allah, bukan alladzi, kepada samawat udah tuh. Nah disinilah kita banyak dosa. Beberapa tahun kita udah beribadah, nuntut ilmu dan beramal, tapi tujuan kita terhalang-halang di samawat dan di ardi. Jadi dosa. Untung baluman mati sudah tahu di dosa. Asal tahu di dosa dulu, insya Allah mau jampi. Nyata mengaku dulu. ثم ينادي الملائكة اكتبوا له كذا وكذا اكتبوا له كذا وكذا فيقول يا ربنا إنه لم يعمل شيئا من ذلك ويقول تعالى إنه نوى. Kemudian Tuhan memanggil akan malaikat, yunadi Allah al-malaikata, akan malaikat. Ujar Tuhan, hai malaikat, tulis bagi si hamba itu mengerja ini yang baik-baik. Ujar malaikat, maaf ya Allah, inya kada mengerja. Kenapa jadi ditulis mengerja? Ujar Tuhan, inya berniat hendak mengerja. Nah ini jadi niat yang penting, bukan amal yang penting. Ya kan? Mun aku sugih, aku hendak baulah masjid. Ya kan? Lamun tulis dia malaikat, orang tu bolah masjid. Nah, lamun ku alim, aku hendak mengantarkan ilmu karena Allah. Nuntut ilmu, nuntut dusta, nuntut ilmu, minta kesunyatan. Belum alim lagi, tulis itu ulama. Minta katanya. Padahal ini kan teman alim aja belum, cuma niatnya hendak itu tulis. Wah, jadi malaikat bingung juga adalah kalau menggawi-gawi mau ditulis juga. Banyaknya hendak tolak haji, hendak aja, tapi duit kalau cukup kurang kalau melakukan mati tulis haji juga. Nah itu. Ya Rabbana innahu lam ya'mal syai'an min dzalika yaqul Allah Ta'ala innahu nawahu. Inya berniat. Qala sallallahu alaihi wasallam an-nasu arba'atun. Rajulun atahu Allah azza wa jalla ilman wa malan fa huwa ya'malu bi 'ilmihi fi malihi fa yaqul rajulun law atani Allah ta'ala misla ma atahu la 'amiltu kama ya'malu fa huwa fil ajri sawa'un. Wa rajulun atahu Allah ta'ala malan wa lam yu'tihi 'ilman fa huwa
yatakhabbatu bi jahlihi fi malihi fa yaqulu rajulun law atani Allahu mithla ma atahu amiltu kama ya'malu fa huma fil wizri sawawa. Rasulullah SAW bersabda, bermula manusia ini empat. Pertama, seorang yang diberi Allah Ta'ala ilmu dan harta. Wah, ini yang dimaksud orang bahabisnya, alim sugih. Maka ia mengamalkan dengan ilmunya, mengajar, dan duitnya pulang diberikan makan kepada tamu. Jadi mengajar sebagian waktu, menerima tamu, setiap tamu diberi jamu-jamuan. Ya kan? Arti jamu-jamuan itu kan jamu Madura, jamu Martapura, jamu-jamuan, jamuan. Nah itu makanan salah. Jadi jangan salah membaca jamuan, obat-obatan. Oh ini udah masya Allah luar biasa nih, luar biasa nih. Kayak Rasulullah nih, mengajar dan terima tamu. Tamu diberi makan, beri minum. Sekurangnya yang disuruh dalam banyu itu, dan tamu itu banyu jam-jam dengan kurma yang disebut aswadain. Itu ada Allah musalsal bil aswadain. Nah, itu biasa tak guru di Mekah itu, apabila kita datang ke sana membawakan jam-jam dengan kurma. Lalu menyurungi orang kita, waktu menyurungi membacakan ijazahnya aswadain itu tadi. Aswadain itu banyu dingin lawan kurma. Ada ijazahnya sampai ke Nabi. Musalsal bil aswadain. Ringkasnya orang ini sugih alim-alimnya, mana mengajar, mana memberi makan tamu. Nah ini nang sarik bana iblis. Apabila sidin garing, wah iblis lama. Bila sidin sehat, iblis kurus. Jadi kada semua orang nangka ini disukai orang. Nang suka itu adalah orang nangka tujuh, nang kada katujuh melihat sidin sehat, ya Allah. Sarik bananya melihat sehat tu. Nya katujuh sidin garing. Lalu ujar seorang nang lain melihatlah aku gin. Ya kan di balik Tuhan ilmu lon sugih kayak itu juga. Jaka maka nang dua macam ini pahala sama. Padahal nang seikong mengajar dan terima tamu. Nang seikong napa nang diajarkan ilmunya kada ada. Napa nang diberi makan teh tamu sorong din kalau cukup makan. Tapi berniat di hati, amun aku kai sidin tu aku kai sidin juga. Gawian aku mengajar juga, aku beri makan tamu juga. Pahala sama. Iya, tahu orang nang di kampung aja tak bersuruban juga sama jalan nang tulak ke Mekah, ya hatinya hendak pada tulak haji. Tapi duit kada ada, yang menolak akan kada juga. Karena isin kopi orang kada melihat. Nang sugi-sugihnya kada melihatnya, nak kasihan lah. Ya kada melihat kan diunjuk ke situ ceketnya. Nang kedua dan ketiga, salah nang ketiga dan keempat. Seorang yang diberi Tuhan harta, kada diberi ilmu, nah ini bahayanya. Orang ini sugih tapi kadang alim, ini bahayanya. Bahaya orang sugih. Orang sugih tapi kadang alim, berbahaya. Kalau orang alim kada sugih, kada kaya. Ya Allah. Ini orang sugih tapi bunga, maka ia memberikan hartanya luput pada tempatnya. Salah ada? Salah ada? Jangankan hanya memberikan luput, modalnya aja udah haram karena jahil. Bacari haram karena jahil. Mbah merentang akan duit haram kalau meranak akan duit. Wah ini kena pisang aja jarang beranak, duit beranak juga. Lantaran jahilnya
modalnya riba, bagawinya riba, menggunakannya pulang duit tadi menukar narkotika dan sebagainya. Karena kejahilannya, ini bahaya orang sugih nih. Besok itulah menghendak mencari kawan, cari danang alim. Jangan hanya sugih bener aja, jangan. Nah, itulah bahayanya nih, bahayanya. Ujar sinang seikungnya, undagin ya kayaknya sugih, kada alim, unda kayak inya juga, maka sama-sama dosanya. Bah sakit badan ini nang keempat nih sakit badan ini. Udah kada berduit dosanya sama. Nah gara-gara melihat, ya kalau gara-gara melihat orang soleh ditulis soleh, melihat orang nang jahil ditulis jahil juga. Nah itulah jadi bakawan orang nang alim lagi amil kita ditulis muka itu juga. Mantap. Fahuma fil wadris ala tara kaifa syarratahu bin niyah fi mahasini amalihi wa masawihi. Coba ikam pikirkan ujar Imam Ghazali, bagaimana Rasulullah menyamakan orang itu tadi, padahal gawiannya kada sama karena niatnya tadi. Niatnya itu menyatukan ke sana. Wa kadzalika fi hadits Anas bin Malik lamma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk qala inna bil Madinah aqwaman ma qata'na wadiyan wala wati'na mawti'an yaghidul kuffara wala anfaqna nafaqatan wala asabatna makhmasatun illa syaratuna fi dzalik wa hum bil Madinah. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah qala ma'ana wa laysu ma'ana qala habasahumul udhru. Rasulullah SAW tatkala keluar di dalam perang Tabuk berkata bahwa di Madinah beberapa orang tidak kita melewati akan jurang dan kita tidak melangkah akan sesuatu yang dilangkah yang membikin marahnya orang kafir, dan tidak kita menafkahkan akan satu nafkah dan tidak mengenai akan kita oleh kesusahan, melainkan mereka yang berada di Madinah ikut beserta kita saham di dalam pahala-pahala yang demikian di atas. Padahal ini di rumah aja orangnya pada empat berangkat. Lalu sahabat bertakun bagaimana keterangannya ya Rasulullah. Ujar Nabi, mereka itu berniat untuk ikut kawan kita cuma karena udhur. Nah demikianlah darah. Kalau orang kada sembahyang Jumat karena udhur syar'i ditulis sembahyang Jumat juga. Habasahumul udhru. Demikian kalau orang kada hadir di majelis ilmu karena udhur maka ditulis hadir juga. Karena habasahum al-udhru. Nang jadi kada umpat datang itu ke Jumat, kada datang ke hadir ke majelis ilmu karena udhur, tapi hatinya hendak. Sekiranya tidak ada udhur, inya napa? Demikian juga misalnya turun ke Langgar, hendak turun ke lima waktunya, berhubung ginjal pada melawan, ada kawat turun, maka ditulis inya itu sembahyang berjemaah di Langgar itu. Karena habasahumul udhru. Jadi yang dinilai Allah Ta'ala itu adalah niat hati orang. Kita kada tahu. Coba lihat orang yang memberangkatkan orang haji tak? Ya kan menangis yang memberangkatkan inya hendak dua. Tapi kada kawa, nah ditulis haji juga. Kadang alih sasak-sasak di situ. Fasyaraku bihusnin niyah, maka mereka itu sama pahalanya karena niatnya. Halangan ada, maka ada berduit. Wa fi hadits Ibnu Mas'ud man hajara yabtaghi bi syai'an fa huwa lahu hajara rajulun fatazawwaja imra'atan minna fa kana yusamma apa tak muhajira ummi qais.
Barang siapa berhijrah ada tujuan lain, maka ia karena tujuan itu disebut hijrah. Jadi orang itu artinya hijrah si anu. Hijrah si anu atau hijrah anu. Nya dua aja, si anu dan anu. Kalau orang pindah hendak mencari duit, ngarannya itu pindah duit. Kalau orang itu pindah hendak menuntut ilmu dan beribadat, ngarannya itu pindah ilmu ibadat. Tinggal lagi halangan pasti ada, ujian pasti ada, dari depan, belakang, kiri, kanan, ke bawah. Nang menyatakan bujur niat kita atau udah berubah. Apa niat asal kita pindah? Kemudian ada seorang laki-laki hijrah, kawin dengan bini-bini, nah itu, maka disebut si orang itu dari muhajir ummi qais. Ada muhajir lillah, ada muhajir ummi qais. Wakadzalik jaa fil khabar anna rajulan qad qutila fi sabilillah wa kana yud'a qatil al-himar la'annahu qatala rajulan yaquda salbahu wa himarahu. Ada lagi seorang laki-laki berjuang fi sabilillah, maka dipanggil ngarannya orang berjuang himar, karena inya membunuh orang kafir, hendak mengambil pakaian dan tunggangan orang kafir, yaitu himar. Jadi ngarannya berjuang untuk mencari himar, maka ngarannya pejuang himar. Kayak kalau sekarang pejuang, nah pada ya kalau ini kan sambatannya nang lillahi ta'ala ya, pejuang tanpa apa? Tanpa jasa. Nah itu tak nang lillahi ta'ala. Dibari kopiah kuning yang dekat handap. Faqutila ala dalika fa ubifa ila niyatihi, maka dibunuh ia karena yang demikian niatnya, maka disandarakan kepada niatnya. Nah, itu. Jadi niatnya hemar, maka matinya mana mati darah, mana niatnya hemar, jadi mati dapat hemar, bukan dapat surga. Ya Allah. Wa fi hadits Ubadah an Nabi sallallahu alaihi wasallam man ghaza wa huwa la yanwil illa iqalan falahu ma nawa. Barang siapa, ujar Rasulullah SAW, berjuang tidak ada nawaitunya kecuali egal itu tali kesan manus anu batis ontana. Itu tujuannya artinya dunia, maka diberi Tuhan dunia juga. Artinya akhirat luput. وقال أبي استعنت رجلا يغزو معي فقال حتى تجعل لي جعلا فجعلت له فذكرت له ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس له دنيا وآخرته إلا ما جعلت له. Ada Ubay berkata, ujar Ubay, aku minta tolong seorang laki supaya mengawali berjuang. Ujarnya, aku kalau mau, ayo aja ada ongkos deh. Dapat ongkos saja, pahala berjuang kalau dapat. Waruya fil Israiliyat anna rajulan marra bi kusbanin min ramalin fi maj'atin. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufik hidayah kepada kita dan mengakhiri kalam kita dalam dunia yang penuh dengan kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina 'alaiha ya hayy wa amitna 'alaiha ya mumit wa ba'athna biha ya ba'ith warfa'na biha wa anfa'na biha ya man yanfa'u ma wa la ban damna tawil qalbin salim. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil 'ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'at ta'at. برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم استر عيوب المعلمين عنا ولا تذهب بركاتهم عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ما شاء الله لا قوه الا بالله.